Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Atima Tensogi, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan tugas kami, yaitu kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam pidato Bapak Soekarno-Hatta. Kita membahas Pancasila menurut kedudukannya secara umum. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Digunakan dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara dan menjadi hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakatnya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sikap mental bagi bangsa Indonesia dengan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai pandangan hidup, petunjuk bagi keseluruhan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, berfungsi dengan sebagai norma, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam pidato Bapak Soekarno-Hatta menganggap bahwa pemerintahan harus memperkuat kedudukannya sebagai stable government, memperkuat kedudukannya sebagai pucuk pimpinan negara yang ditaati oleh segenap rakyatnya. Dengan kedudukan yang kuatlah, pemerintah dapat melakukan kewajiban-kewajiban maha besar sebagai pucuk pemerintahan negara. Pancasila menjadi satu dasar yang dinamis, satu yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Dasar yang benar-benar mempersatukan rakyat Indonesia untuk hanya mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Bapak Soekarno menganggap bahwa revolusi ini bukan sebagai revolusi untuk dirinya sendiri, tetapi revolusi seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan menjadi orang lain, tetapi tetap menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh terberat adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi penegakan budaya asing. Tetaplah bersatu pada dalam membangun negeri tanpa adanya pertumpahan darah. Dengan adanya prinsip ketuhanan, bukan hanya saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, memiliki Tuhannya sendiri. Karena Indonesia memiliki 5 sila. Dan yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dengan tiada egoisme agama. Hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan, menghormati satu sama lain, dan saling menghargai. Dasar-dasar negara menurut Bapak Soekarno Indonesia yaitu Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Dasar Indonesia merdeka, 2 dasar. Yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan perikemanusiaan diperas menjadi satu yang dinamakan sosio-nasionalisme, demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomis demokrati, yaitu politik demokrat. Jadi, 5 telah menjadi 3: nasionalisme, sosial-demokrat, dan ketuhanan. Kita mendirikan negara Indonesia yang bertuhan. Semua harus mendukung menjadi satu, maka Indonesia dikatakan Indonesia yang tulen dengan gotong royongnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.